Tribuners, Anda sedang menyaksikan live update Tribun News edisi Rabu 2 Februari 2022. Siang ini akan kami sajikan informasi teraktual dan menarik yang dilaporkan secara langsung oleh reporter lapangan kami. Bersama saya Meisa Dasirait, inilah live update selengkapnya. Seorang anak bernama Hazima Fiadania berusia 4 tahun yang merupakan anak kelima dari pasangan Abdul Syakur dan Usda Hakim di Parepare menderita penyakit bladder extrophy atau ekstrofi kandung kemih. Penyakit tersebut tergolong langka. Pasalnya, kandung kemih dan organ sekitar Asimah ini berada di luar dinding perut. Anak bernama Hazima Fiadania berusia 4 tahun yang merupakan anak kelima dari pasangan Abdul Syakur dan Usda Hakim di Parepare menderita penyakit bladder extrophy atau ekstrofi kandung kemih. Penyakit tersebut tergolong langka, pasalnya kandung kemih dan organ sekitar Asimah ini berada di luar dinding perut. Asimah pun harus bertarung melawan penyakit itu sejak ia dilahirkan. Untuk info selengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis Tribun Timur, M. Yaumil yang kini sudah terhubung bersama kami. Halo, rekan Yaumil. Halo, rekan. Ya, silakan dengan informasi Anda, Yaumil, bagaimana kondisi Asimah saat ini? Iya, jika dilihat secara sekilas, kondisi Azima terlihat baik-baik saja. Cuman apabila kita melihatnya lebih dalam, Azima sendiri telah mengalami penyakit yang tadi disebutkan, bladder extrophy, atau kondisi di mana kandung kemih yang berada keluar di sekitaran perut dan mempengaruhi anak tersebut, si Asimah. Nah iya, kondisinya sekarang memang terlihat baik-baik saja, cuman ketika Asimah banyak bergerak, banyak melakukan aktivitas, itu Asimah akan merasakan kesakitan. Dan penyakit Asimah ini sudah dirasakan sejak lahir, seperti itu. Cukup diketahui juga bahwa Asimah untuk bisa dapat hidup normal kembali harus melakukan 8 kali operasi. 1 tahun dan 1 bulan setelah umur 1 tahun itu dia melakukan operasi. Nah, jadwalnya 4 tahun, di umurnya yang ke-4 tahun ini Asimah akan melakukan operasi lagi, operasi lanjutan, seperti itu, Mbak rekan. Baik, kemudian apa yang dirasakan Asimah akibat penyakitnya ini dan apa juga harapan dari Ibu Asimah? Iya, Asimah merasa berbeda, kadang-kadang merasa berbeda dengan teman sebayanya atau anak-anak seusia sebayanya. Mengapa demikian? Karena di satu sisi Asimah harus terus minum obat dan merasa tidak sembuh-sembuh daripada penyakitnya. Nah, hal itu yang membuat dia berbeda, merasa berbeda. Kemudian dari orang tuanya sendiri, Ibu Usda itu melarang Asimah untuk keluar bermain seperti anak-anak yang lainnya. Asimah terpaksa harus hanya bermain di rumah, kalau tidak bermain dengan orang tuanya di teman-teman sebayanya yang main ke rumah Asimah, seperti itu. Kemudian harapan dari Ibu Usdah sendiri, ibu dari Asimah, hanya berharap anaknya bisa sembuh kembali, sembuh seperti anak-anak normal lainnya. Dan juga sedikit harapannya berharap kepada pemerintah daerah agar bisa diberikan bantuan baik material maupun non material. Seperti itu, rekan. Ya, baik. Baik, terima kasih rekan Yaumil atas laporan Anda, dan Tribuners, wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan Ibu Asimah. Berikut tayangannya untuk Anda. Ya. Lengkapnya dok, insya Allah kalau nanti saya bawa dulu pergi foto lah, iya Bu, karena foto baru. Ya, kapan ada di foto lamanya. Oh, ini iya. cuma Iya, jadi ini kediaman adik Asimah yang
informasinya dapat sentimeter anunya ini yang pinggulnya karena kan penyakit langka. tidak bisa dioperasi kalau anu. Ya, yang mana di sini anunya, Bu? Ini yang berjauhan tuh, ini estrofinya yang di depan. Oh, yang estrofinya. Jadi terus ini yang tulang anunya yang berjauhan. Yang mana yang kemarin dikasih besi? Yang ini nih pinggulnya besi ini yang berjauhan iya. Maunya dia kan begini, merapat begini toh ini nih tulangnya begini, tapi dia berjauhan nih. Kan contohnya. Asima Piadania. 7,7 Oh, panjang Pak namanya Asima. Iya, Asima Piadania. Hasima, bukan Asima. Hasima. Ini hasil anunya kemarin dari dokternya. Hasima Pia Dania. Sentimeter. Anu semakin panjang, anu melebar itu pinggulnya itu yang mau dipasang kali besi itu rencana pasang besi lagi. Itu yang anu di maksudnya jadi iya, tidak ada yang tahan itu apa-apa jadi keluar itu anunya estrofinya. Iya, di mana dokter. Dia belikan rujukan baru lagi dulu. Api melalap bangunan rumah dan 2 kamar kos di lingkungan 5 RT 19 RW 4 Kelurahan Labuan Bajo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat pada Selasa 1 Februari. Seluruh bangunan rumah dan kosan tersebut ludes terbakar sekira pukul 16:20 waktu Indonesia Tengah. Rumah itu dihuni 4 orang dan saat kejadian diketahui hanya terdapat pemilik yaitu Agustinus Hussein yang mengalami sakit stroke dan istrinya Elizabeth Angum. Untuk mengetahui info lebih detailnya sudah bergabung bersama kami rekan jurnalis Pos Kupang, Gesio Viana yang akan menyampaikan laporannya. Halo Gesio. Halo, selamat siang rekan Mei, selamat siang Tribuners dimanapun Anda berada. Ya, selamat siang. Silakan dengan informasi Anda dapat dijelaskan bagaimana kronologi kejadian tersebut. Baik, dapat saya laporkan langsung dari Labuan Bajo, Kabupaten Manggarai Barat. Kebakaran hebat melanda satu rumah dan juga 2 kosan di wilayah Kelurahan Labuan Bajo pada Selasa 1 Februari 2022. Kronologis kejadian tersebut itu terjadi sekitar pukul 16:20 waktu Indonesia bagian tengah, di mana para saksi mata melihat sumber api itu berasal dari daerah area dapur dari rumah tersebut. Kebakaran tersebut berlangsung cukup cepat dan pemilik rumah dalam hal ini Bapak Agustinus Hussein dan keluarganya tidak sempat untuk menyelamatkan seluruh barang berharga milik mereka di rumah tersebut. Dan setelah kejadian mobil damkar dari pemerintah Kabupaten Manggarai Barat maupun juga dari Bandara Komodo Labuan Bajo sejumlah 3 unit itu berhasil memadamkan api sekitar 2,5 jam. Demikian rekan Mei. Iya, kemudian atas kejadian ini apakah ada korban jiwa ataupun korban luka dan berapa jumlah kerugian yang dialami korban? Dilaporkan usai kejadian tidak ada korban jiwa akibat kejadian tersebut, namun pemilik rumah dalam Bapak Agustinus Hussein itu saat ini yang tengah mengalami stroke, saat ini di sementara berada di rumah keluarganya dan istrinya sempat dilarikan ke rumah sakit dan di puskesmas Labuan Bajo untuk mendapatkan perawatan karena trauma atau shock atas kejadian tersebut. Demikian. Ya, Kemudian bagaimana kondisi di sana pasca kebakaran ini, Gesio, dan sejauh ini bagaimana penanganan terhadap korban dan di mana mereka tinggal untuk sementara waktu? Pasca kejadian, pihak kepolisian dalam hari ini Polres Manggarai Barat memasang polisi lain untuk mengamankan tempat kejadian perkara dan dilakukan proses penyelidikan oleh kepolisian. Dan dari dugaan awal diketahui bahwa di area dapur itu pemilik rumah juga menyimpan beberapa botol air mineral yang diisi dengan bahan bakar jenis Pertalite. Nah, untuk para korban saat ini tengah berada di rumah keluarga mereka. Demikian rekan Mei. Baik, terima kasih Gesio atas laporan Anda, dan Tribuners, wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan
saksi mata serta anak korban dan juga Lurah Labuan Bajo. Berikut tayangannya untuk Anda. Mama kos tadi yang teriak. Mamaku teriaknya bagaimana? Ya teriak tadi, mama tolong kami, jadinya kami juga ikut lari. Lihat sudah api, sudah besar. Jadinya perusahaan tadi kakak. Pas sudah rumah, sudah ludas kakak saya baru pulang. Awal tahu kebakaran saat orang sudah rame-rame di sini. Pokoknya saya tidak tahu sama sekali. Saya itu sabnya motor parkir di Merkanona itu. Saking saya kaget tuh saya lihat dari situ rumah sudah hancur. Tuhan. Kalau kondisi bapak dan mama sekarang bagaimana? Bapak sudah bawa di rumahnya Oma tadi kayak yang di sebelah itu. Kalau Tapi mama mereka bilang di puskesmas. karena mungkin shock terpukulnya kejadian. Iya, terus tensi juga darah tinggi. Akibat kejadian ini kerugian atau apa ya? Semuanya habis Iya, pokoknya kakak saya pulang dari rumah sudah hancur. Tahu lagi kerugian bagaimana di dalamnya saya juga tidak tahu soalnya saya. Oke, baik. Selamat sore untuk kita semua. Ya, dari kronologis ceritanya tadi sedikit saya dengar bahwa ini bersumber dari dapur ya. Oleh karena itu, himbauan saya bagi kita semua, terutama bagi ibu-ibu dan anak-anak yang sering beraktivitas di dapur. Jadi ketika kita sudah menyalakan api yang bersifat membakar, ya, baik itu untuk memasak atau untuk aktivitas lainnya, jangan ditinggal pergi, ya. Apabila dalam rumah itu ada orang tua atau ada orang yang memang harus butuh pengawasan, sebaiknya ada orang yang selalu mengawasi ketika kompor atau lilin sedang dinyalakan di dapur. Kemudian juga mungkin terkait dengan listrik ya, usahakan di dalam rumah itu jangan ada sistem cok yang dobel-dobel ya, sehingga tidak menyebabkan arus pendek. Ya biasa terjadi itu seperti itu. Jadi mungkin karena kita melihat lebih praktis atau lebih mudah, jadi kita tidak melihat resiko dari apa yang kita lakukan. Oleh karena itu, saya menghimbau warga saya yang di Kelurahan Labuan Bajo dan kita semua untuk lebih hati-hati ketika kita menggunakan atau menyalakan api, lilin atau apa yang bisa menyebabkan terjadinya hal seperti ini. Dan untuk ke Bapak dan Ibu yang hari ini kejadian, jadi memang kita tidak pernah merencanakan ini ya. Bersyukur saja bahwa hari ini tidak ada korban ya. Jadi saya secara pribadi dan atas nama pemerintah kelurahan saya mengucapkan turut merasakan duka ini karena ya banyak yang sudah tidak ada satu yang tersisa, semuanya terbakar ya. Jadi ini mungkin semua ini adalah pelajaran untuk kita supaya kita lebih hati-hati. Apakah nanti didorong untuk dapat bantuan dari dinas sosial? Kami akan usahakan itu dan besok saya melalui Ketua RT saya minta untuk bisa melaporkan dari tingkat RT untuk melaporkan kelurahan sehingga kami bisa lanjutkan ke pemerintah kecamatan dan ke pemerintah kabupaten. Demikian.
Seorang bocah SD berusia 8 tahun bernama Aldi Maulana sudah 2 pekan terakhir tidak kembali ke rumah. Aldi diduga dibawa oleh teman dekatnya, seorang pria berinisial H yang berusia 25 tahun. Pihak keluarga mengaku sudah melapor ke kepolisian dan berharap pihak kepolisian membantu menemukan Aldi. Untuk info selengkapnya akan disampaikan rekan jurnalis Tribun Lampung, Domi Desmantri yang kini sudah terhubung bersama kami. Halo rekan Domi. Halo rekan Mei. Ya Domi, silakan dengan informasi Anda dapat dijelaskan bagaimana awal mula perkenalan antara Aldi dan temannya yang berinisial H ini. Baik, bocah berusia 8 tahun bernama Aldi Maulana dilaporkan hilang pada 16 Januari 2022 kemarin. Korban diduga dibawa oleh seseorang atau yang teman dekatnya berinisial H tersebut. Lalu korban Aldi dan H tersebut, mereka berkenalan awalnya saat korban hendak membeli burung peliharaan. Lalu teman-teman korban mengusulkan kepada korban untuk membeli burung tersebut ke saudara H tersebut. Lalu semenjak itu mereka berdua berkenalan dan memiliki hubungan dekat begitu. Lalu saudara H tersebut beberapa kali mengantarkan korban Aldi itu ke rumah. Lalu orang tua korban juga termasuk dekat dengan saudara H tersebut. Lalu hubungan mereka berdua dekat kurang lebih 2-3 bulan. Ya, kemudian Domi, bagaimana kronologi singkat sejak Aldi ini meninggalkan rumah hingga saat ini tidak kembali ke rumah? Baik, terakhir kali menurut orang tua Aldi, dia sempat bermain keluar rumah, lalu sore harinya dia diantarkan pulih oleh saudara H tersebut. Lalu tidak berapa lama korban berganti pakaian lalu pergi kembali. Namun saat ditanya korban tidak mau menjawab ingin pergi kemana. Lalu keluarga korban, orang tua Aldi sempat bertanya kepada saudara H, dia mau pergi kemana. Namun saudara H tersebut mengatakan ia ingin pergi merantau, ingin bekerja di Merak sebagai ABK di sebuah kapal. Dan katanya kapal itu baru. Lalu di situ kedua orang tua korban sempat tidak mempercayai omongan saudara tersebut karena orang tua Aldi tersebut merupakan sopir yang sering menyeberang ke Pulau Jawa begitu. Lalu karena orang tuanya tidak percaya, tapi tidak lantas untuk mencurigai saudara H tersebut. Lalu sekitar pukul 8 malam di hari tersebut, saudara H mengantarkan burung peliharaannya ke kerabat atau teman dekatnya karena tidak ada yang mengurusnya. Lalu karena mendapat informasi tersebut, orang tua Aldi sempat menyuruh keluarga ataupun saudara terdekat yang tinggal berdekatan dengan saksi yang melihat Aldi dan saudara H tersebut ke rumahnya, lalu mengonfirmasi ke rumah saksi tersebut dan informasi tersebut adalah benar. Begitu rekan Mei. Ini pamit main ke seberang, cuman ya kita nggak tahu niatnya, terus sampai sekarang nggak pulang. Nah, adik Aldi ini sebelumnya dia berteman dengan siapa gitu, Bu? Tadi berteman dengan Bang Helmi. Helmi ya, Bu ya. Iya. Nah, adik Aldi ini bisa kenal sama Bang Helmi ini seperti apa, Bu? Awalnya? Awalnya sih dia istilahnya mau cari burung, mau beli burung. Terus dikasih tahu dengan teman-teman kalau di tempat Helmi inilah yang ada burung. Nah, setelah itulah dia berteman. Nah, hari sebelum adik Aldi ini pulang,
ada kayak pesan sendiri nggak dari adik atau misalnya gelagat atau misalnya firasat dari ibu sendiri seperti itu? Kita nggak ada firasat juga hari Senin pagi ini, terus diantarlah sore. Warga di kompleks perumahan Bukit Panggoy Indah, Desa Menasah Masjid, Kecamatan Muara II, Kota Lok Semawe, tempat melakukan perbuatan maksiat. Sehingga 3 pria dan 2 wanita diamankan setelah digerebek warga karena dicurigai telah berbuat maksiat. Penggerebekan itu dilakukan warga pada Minggu 30 Januari sekira pukul 3 waktu Indonesia Barat. Dari dugaan sementara, rumah tersebut dijadikan tempat prostitusi. Untuk info selengkapnya akan disampaikan rekan jurnalis Serambi News, Zaki Mubarak, yang kini sudah terhubung bersama kami. Halo rekan Zaki. Ya, halo Mai. Ya, Zaki, apakah kedua... Hingga saat ini mereka masih ditahan dan dilakukan proses sampai P21 tahap di sekitar lantai 2 gedung tersebut. Akibatnya kebakaran tersebut juga berdampak hingga ke lantai 3 gedung yang ada di Jalan Gajah Mada tersebut, Mei. Dan untuk saat ini aktivitas para pegawai hari ini mereka sudah dan sesuai arahan dari gubernur dan juga berantakan pasca kebakaran kemarin, begitu Mei. Ya, baik. Terima kasih Fernando atas laporan Anda, dan Tribuners, wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan Kapolresta Pekanbaru. Berikut tayangannya untuk Anda. Tadi kira-kira pukul 14.15 WIB ya, terjadi kebakaran di kantor Bapeda di Provinsi Riau. Indikasinya dibakar, sambil indikasi pelaku kita dalami ya. Untuk pelakunya sudah teridentifikasi, mohon doa restunya dalam ini masih kita dalami ya, identitas kita sudah tahu ya, mudah-mudahan dalam waktu dekat kita bisa menangkapnya. Dan tadi kan banyak kumpulan asap dan 1 orang dari saksi menyatakan 1 orang. Dan tadi kan banyak kumpulan asap. Selain Sofan kan ada aksi pentingan kebakaran. Dari saksi tadi dari pemadam kebakaran juga lagi bekerja, dan Sapam dari saksi di sini sementara masih 1 sofa di lantai 2. Mungkin efek dari pembakaran itu lari ke lantai 3 asapnya. Nah, namun nanti untuk jelasnya nanti kita minta keterangan dari pemadam kebakaran. Namun untuk keterangan awalnya itu seperti itu, dari sofa yang dibakar sehingga menimbulkan asap sampai ke lantai 3. Kami akan kembali seusai jeda sejenak, Tribuners, tetap di live update. Oke, apa kabar Bang Arif di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah pasti. Sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu, karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu mas ya, dulunya tukang koran. Oh gitu ya, tukang koran ya, saya baca itu Pak. Tuh kan pernah baca kan ya. Jadi kalau saya jadi tanggang itu udah bersyukur banget si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu ya. Kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sebongombo ya, dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit begitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Arif di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah pasti. Sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu, karena gini loh, posisinya kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin
pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang Saya itu Mas, Ya. dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu, Pak. Tuh kan, pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi pangdam, itu udah bersyukur banget. Kak, si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sebongombo ya. Dikenal dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap Berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit begitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Arief di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, Apa yang saya dirasakan udah Kak Fernita? Sebenarnya aku nggak ngerasain penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu, karena gitu posisinya aku kriteria. lumayan. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang Saya itu Mas, dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu. Terima kasih Anda masih menyaksikan live update. Guna menjalankan tugas barunya sebagai Pangdam 9 Udayana, Maijen TNI Sony Aprianto setibanya di Pulau Bali mendapat sambutan tradisi tepung tawar yang dilaksanakan di Base Ops Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai Tuban pada Selasa 1 Februari 2022. Kemudian pada Rabu 2 Februari dilaksanakan acara pisah sambut di Makodam Udayana. Untuk detail informasinya akan disampaikan langsung oleh rekan jurnalis Tribun Bali, Adrian Amurwonegoro yang kini sudah terhubung bersama kami. Halo Adrian. Halo, selamat siang rekan Mei. Iya, selamat siang. Silakan dengan informasi Anda bagaimana prosesi berlangsungnya pisah sambut Pangdam Udayana ini. Ya Mei, baru saja Pangdam Udayana yang baru yakni Maijen TNI Sony Aprianto melaksanakan acara pisah sambut dengan Maijen TNI Maruli Simajuntak yang saat ini juga telah resmi menjabat sebagai Pangkostrat yang ditandai dengan sertijab yang sudah dilakukan di pusat pada hari Senin kemarin. Dan Maijen TNI Sony Aprianto sendiri tiba di Bali pada hari Selasa 1 Februari kemarin yang disambut dengan tradisi tepung tawar. Tradisi tepung tawar tersebut memiliki makna adalah dengan harapan supaya Maijen TNI Sony Aprianto selama mengemban tugas di wilayah Kodam Udayana yang meliputi Bali dan Nusa Tenggara ini terbebas atau terlepas dari segala halangan dan rintangan serta mara bahaya. Dan hari ini dilaksanakan acara pisah sambut antara Pangkostrat Maruli Simajuntak dengan Pangdam Udayana yang baru Maijen TNI Sony Aprianto. Mei. Iya, kemudian apa pesan dari Maijen TNI Maruli Simanjuntak dan Pangdam yang baru Maijen TNI Sony? Ya Mei, dari pada pagi hari tadi dilaksanakan acara tradisi pisah sambut di halaman Makodam Udayana dan tampak di belakang saya pula banyak berjejer puluhan bahkan ratusan karangan bunga ucapan selamat dan sukses atas Pangdam yang baru Maijen TNI Sony Aprianto yang kini menjabat sebagai Pangdam dan juga kepada Maruli Simanjuntak yang kini sudah menjabat sebagai Pangkostrat. Dalam sambutan di acara pisah sambut tadi, Maijen TNI Maruli Simanjuntak berpesan kepada para prajurit untuk terus meningkatkan kinerja sebagai TNI maupun PNS Kodam Udayana melaksanakan program-program yang sudah berlangsung secara berkesinambungan agar nama baik Kodam Udayana ini dapat semakin lebih baik lagi, baik di tingkat pusat hingga di level daerah. Dan Maruli juga berpesan kepada Pangdam yang baru untuk dapat melanjutkan program-program dan mengevaluasi program-program yang sebelumnya telah dilakukan agar program-program yang berjalan dapat
berjalan secara berkesinambungan lebih baik lagi. Sedangkan Maijen TNI Sony Aprianto tadi juga telah menyatakan bahwa dirinya siap mengemban tugas jabatan sebagai Pangdam Udayana yang baru dan siap untuk melanjutkan program-program yang dilaksanakan Maijen TNI Maruli Simanjuntak. Salah satunya ialah tugas pembinaan di wilayah teritorial, termasuk yang paling unggulan dari Maijen TNI Maruli Simanjuntak ialah program Hidram, di mana program tersebut mampu mengatasi kesulitan air bersih di wilayah-wilayah yang kesulitan mengakses air bersih. Sebab menurut Maruli sendiri, air merupakan sumber kehidupan yang vital untuk mampu berdampak secara positif dari berbagai hal, berbagai sektor, dan juga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sehingga hal itulah yang dititipkan oleh Maruli, yang dikenal juga saat menjabat Pangdam Udayana ini dikenal sebagai Bapak Air, karena upaya kerasnya dalam membantu masyarakat mengatasi kesulitan akses air, dan hal itulah yang dititipkan kepada Maijen TNI Maruli Simanjuntak kepada Maijen TNI Sony, tentunya selain operasi perang, yakni operasi militer selain perang juga harus ditingkatkan dengan program-program untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, Mei. Ya, kemudian bagaimana keberlanjutan program Kodam 9 Udayana sendiri di tangan Pangdam yang baru ini? Iya, selama dipimpin oleh Maijen TNI Maruli Simanjuntak saat menjabat menjadi Pangdam Udayana, banyak program-program yang disebut program atau non-program Kodam Udayana, seperti program pompa hidram di ratusan titik di wilayah Bali dan Nusa Tenggara, kemudian program plasma ayam, selain itu juga program pertanian, kemudian program penghijauan, yang program-program itulah yang sekiranya dititipkan oleh Maruli kepada Maijen TNI Sony agar terus bisa diteruskan secara berkesinambungan dan dilanjutkan saat Maijen TNI Sony menjabat sebagai Pangdam Udayana. Sebab kesejahteraan masyarakat merupakan hal yang utama, dan kesejahteraan masyarakat ini yang dipikirkan oleh Maruli sejak menjabat sebagai Pangdam Udayana, dan pesan itulah yang disampaikan kepada Maijen TNI Sony agar dapat meneruskan program-program tersebut secara berkelanjutan selama mengabdi atau mengemban tugas di Kodam Udayana. Dan Maijen TNI Sony sendiri sebenarnya tidak asing dengan wilayah Kodam Udayana ini, sebab pada tahun 2007 yang lalu Maijen TNI Sony yang beberapa tahun terakhir memang aktif berkiprah di bidang intelijen ini, dulunya pernah bertugas di Kodam Udayana tahun 2000
2007 dan menjabat sebagai Komandan Intel Kodam Udayana. Selanjutnya, Maijen TNI Sony bertugas menjadi Danjonif 315 Garuda Siliwangi, dan Maijen TNI Sony juga selanjutnya bertugas sebagai Komandan Pusat Intelijen Angkatan Darat, kemudian staf di Badan Intelijen Negara, dan terakhir Maijen TNI Sony bertugas sebagai Deputi 3 Bidang Kontra Bin sebelum bertugas di Kodam Udayana ini, Mei. Ya, terima kasih Adrian. Amurwonegoro atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi selanjutnya. Tribuners, Wali Kota Medan Bobi Nasution meminta oknum tenaga kesehatan yang diduga menyuntikkan vaksin kosong ke siswi SD Wahidin Sudirohusodo Medan Labuhan yang sempat viral beberapa waktu lalu untuk jujur. Hal ini menurut Bobi jauh lebih baik agar diketahui apakah siswi yang bersangkutan harus divaksin ulang atau hanya menunggu vaksin dosis kedua. Sebab menurut Bobi jika oknum tenaga kesehatan ini enggan untuk jujur, maka akan berdampak pada kesehatan siswa-siswi itu sendiri. Untuk info selengkapnya akan disampaikan rekan jurnalis Tribun Medan, Rehtin yang kini sudah terhubung bersama kami. Halo rekan Rehtin. Selamat siang, Mei. Iya, selamat siang. Silakan dengan informasi Anda. Bagaimana respons dari Wali Kota Medan Bobi Nasution terkait perkembangan kasus penyuntikan vaksin kosong ini? Baik, Wali Kota Medan Bobi Nasution memberikan tanggapan kembali mengenai kasus penyuntikan vaksin kosong di SD Wahidin Sudirohusodo, Kecamatan Medan Labuhan yang terjadi sekitar beberapa minggu lalu. Dan Wali Kota Medan, Bobi Nasution menyatakan bahwasanya beliau meminta tenaga kesehatan yang saat ini juga telah ditetapkan sebagai tersangka, yaitu dokter berinisial G, untuk jujur mengenai apakah pada suntikan vaksin yang diberikan kepada seorang siswi di SD Wahidin berisi dosis atau sama sekali kosong. Hal tersebut karena Bobi meminta dokter tersebut memberikan informasi secara jujur, karena jika tidak jujur hal itu akan berpengaruh terhadap kesehatan ataupun kondisi tubuh dari siswa tersebut. Dan seperti diketahui, Mei, bahwasanya hingga saat ini polisi daerah Sumatera Utara juga setengah melakukan penyelidikan terkait kasus penyuntikan vaksin kosong ini, karena beberapa hari lalu juga pihak dari kuasa hukum dokter berinisial G itu menyatakan bahwasanya kasus penyuntikan vaksin kosong tersebut tidak benar, sehingga hal ini membuat masyarakat dan khalayak ramai juga bingung terkait penyuntikan ini. Dan hal ini yang membuat Wali Kota Medan Bobi Nasution meminta kejujuran dari pelaku penyuntikan vaksin kosong tersebut. Begitu, Meng. Ya, kemudian apa tindakan yang dilakukan oleh pemerintah Kota Medan sendiri terkait kasus ini, Rehtin? Baik, pemerintah Kota Medan dari sejak awal terjadi kasus penyuntikan vaksin kosong ini menyatakan bahwasanya memang pelaksanaan vaksin kosong tersebut dilakukan di wilayah Kota Medan, tetapi sebagai penyelenggaranya itu tidak dilakukan oleh pemerintah Kota Medan, melainkan dilakukan oleh kepolisian sektor atau Polsek Kecamatan Medan Labuhan. Dan hal ini yang membuat Pemko Medan melakukan penyelidikan lebih lanjut apakah pelaksana dari vaksin ini merupakan dari pihak sekolah ataupun dari pihak lain. Dan Pemko Medan sendiri sudah meminta organisasi dan komunitas terkait seperti Ikatan Dokter Indonesia atau IPI Kota Medan dan juga Persatuan Dokter Umum Indonesia Kota Medan atau PDUI untuk merespons dan juga meminta kepada anggotanya, yaitu dokter berinisial G, untuk menceritakan kronologis dan juga memperbaiki jika terjadi kesalahan dalam pelaksanaan penyuntikan. Dan Pemko Medan juga karena penyuntikan vaksin ini dilakukan berkolaborasi dengan Forkopimda dan juga kepolisian setempat, Pemko Medan juga bersama meminta kepolisian daerah Sumatera Utara atau Polda Sumut untuk secepatnya merilis apa hasil penyelidikan terkait kasus vaksin kosong ini. Begitu.
Iya, baik, terima kasih Rehtin atas laporan Anda, dan Tribuners, wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan Wali Kota Medan. Berikut tayangannya untuk Anda. Harapkan sudah kami sampaikan, ini yang paling penting, ini adalah penanggung jawab pelaksana kegiatan vaksin. Penanggung jawab pelaksana kegiatan vaksin. Karena hari ini kita ketahui baik pemerintah, baik pemerintah daerah, serta seluruh Forkopimda melaksanakan kegiatan vaksin, dan ini harus sama-sama kita sepakati kegiatan ini harus bisa kita pertanggungjawabkan. Harus bisa kita pertanggungjawabkan apabila ada kendala-kendala dalam melaksanakan vaksin. Saya sudah contohkan kemarin, apabila misalnya contoh yang paling sering kemarin-kemarin terjadi itu misalnya penumpukan. Nah, ini pelaksana harus bisa juga bertanggung jawab bagaimana tidak terjadi penumpukan pada saat melaksanakan vaksinasi. Habis itu kegiatan vaksinnya, apakah prosedurnya sudah benar, bahkan sampai penyuntikannya, apakah dosisnya sudah tepat. Nah, ini yang harus bisa dipastikan oleh penanggung jawab pelaksana vaksin, harus bisa dipertanggungjawabkan. Karena itu kami sudah kumpul kemarin dengan pemerintah dan seluruh Forkopimda yang bisa melaksanakan vaksinasi. Ini yang perlu kita tekankan agar tidak ada terjadi lagi kasus-kasus penyuntikan dosis kosong kepada masyarakat yang menerima. Dan selain menjadi koordinator penonton bayaran, nama Eli Sugigi mulai terkenal menjadi seorang artis tanah air karena membintangi berbagai judul sinetron. Tentunya langkah Eli Sugigi merambah ke dunia akting membuatnya mendapat rezeki lain dengan menjadi brand ambasador produk kecantikan dan juga mendapatkan endorse. Namun masih ada mimpi lain yang masih dikejar Eli Sugigi, yakni memiliki rumah atas namanya sendiri. Wanita 50 tahun itu pun melontarkan permintaan bantuan serta menyindir Raffi Ahmad dan Baim Wong yang merupakan artis yang sering berbagi kepada sesama. Untuk kabar selengkapnya akan disampaikan rekan wartawan dari Warta Kota, Ari Pujiwaluyo, yang kini sudah terhubung bersama kami. Halo rekan Ari. Iya, halo rekan Mei. Iya, Ari, silakan dengan informasi Anda bisa dijelaskan bagaimana cerita perjuangan Eli Sugigi dalam berkarir di panggung hiburan ini. Ya, Eli Sugigi mulai dikenal publik sekitar tahun 2009 sebagai koordinator penonton bayaran yang menyuplai penonton-penonton untuk meramaikan program televisi. Lalu berjalannya waktu, Eli Sugigi mendapat tawaran judul sinetron dan wajahnya menghiasi layar kaca televisi. Namun setelah kesuksesan yang diraih, Eli Sugigi mengaku masih tinggal kontrak di sebuah rumah di kawasan Bogor, Jawa Barat. Begitu rekan Mei. Iya, kemudian bagaimana kehidupan Eli Sugigi ini sebelum memiliki mimpi untuk ingin membeli rumah sendiri, dan mengapa ia meminta bantuan kepada Raffi Ahmad? Ya, menurut keterangan dari Eli Sugigi bahwa selama ini dia tinggal ngontrak di sebuah rumah di kawasan Bogor, Jawa Barat. Namun sebenarnya ia punya rumah di sebuah Cipinang, Jakarta Timur. Tapi rumah itu diisi oleh keluarganya dan juga anak-anaknya. Eli Sugigi memilih untuk tinggal sendiri di wilayah Bogor karena ingin menjaga privasi kehidupannya setelah menikah dengan akhir tahun 2020 lalu. Lalu di luar itu perjalanan karirnya dari Eli Sugigi pun terlihat cukup signifikan dan juga cukup roket karena beberapa judul televisi beberapa tahun lalu diambil oleh Eli Sugigi untuk menjaga eksistensinya di panggung hiburan. Mengapa Eli Sugigi sampai meminta bantuan kepada Raffi Ahmad? Karena dia mengetahui Raffi Ahmad adalah sosok public figure yang sering berbagi kepada orang lain gitu, khususnya ke beberapa rekan artis. Nah, mungkin Eli Sugigi juga menilai ia layak mendapat bantuan dari Raffi Ahmad karena ia juga sempat berjuang sendiri tanpa adanya sosok suami, dan juga Eli Sugigi merasa dirinya kembaran dari Nagita Slavina. Maka dari itu Eli Sugigi meminta bantuan kepada Raffi Ahmad supaya bisa mewujudkan mimpinya untuk memiliki rumah sendiri. Iya, kemudian bagaimana cara dari Eli Sugigi sendiri untuk bisa mewujudkan mimpinya membeli sebuah rumah ini? Ya, Eli Sugigi mengaku kalau dirinya baru saja
tahun lalu baru saja menandatangani kontrak sebagai brand ambassador produk kecantikan. Menurut Eli Sugigi, kalau kontrak tersebut berisi kan ratusan juta atau mungkin dia bisa membeli rumah kecil untuk ya singgahi yang mungkin bukan dalam taraf impiannya. Tapi berjalannya waktu, Eli Sugigi berharap kontrak menjadi brand ambassador produk kecantikan ini bisa diperpanjang agar tahun ini atau mungkin tahun depan dia bisa mewujudkan mimpinya punya rumah sendiri. Baik, terima kasih Ari atas laporan Anda, dan Tribuners, wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan Eli Sugigi. Berikut tayangannya untuk Anda. Kehidupan saya alhamdulillah, walaupun cita-cita saya satu, belum punya rumah, itu yang masih saya cari ya. Saya ngumpulin duit, saya akan beli rumah karena artis susah banget ngutang rumah, kredit. Kenapa emang? Susah deh pokoknya kalau artis gitu kan ya, karena gimana ya. Jadi saya sekarang sih insya Allah doain aja, saya mau beli rumahnya cash walaupun kecil, nggak em-eman, nggak. Dari yang berapa, Pak? Cari yang sekitar 500 juta, siapa tahu aja Raffi Ahmad mending saya mau rumah kan. Nyari daerah mana, Pak? Nyari daerah mana, Pak? Bogor. Kayaknya nyelutuk sih, Raffi beliin gua rumah dong gitu kan. Gua kan kemarin Nagita gitu ya. Kok kenapa milih Bogor? Kenapa Bogor, Pak? Rezeki saya pas pindah Bogor bagus. Alhamdulillah. Rezeki saya pas pindah ke Bogor itu, sekarang saya bisa di dalam rumah tangga saya pengen yang ini kebeli, saya pengen TV yang gede kebeli, saya pengen beli motor kebeli gitu kan ya, saya pengen nyaman, ada kenyamanan di Bogor gitu. Jadi selama ini ngontrak ya, Pak? Hah? Selama ini ngontrak, Pak, atau gimana, Pak? Masih ngontrak, karena kan saya rumah saya sendiri di Cipinang. Rumah yang saya bangun itu di Cipinang, tapi kan saya nggak mau tinggal rame-rame tuh, karena punya pribadi sendiri ya, nggak cocok tinggal sama keluarga. Ada anak saya di sana nempatin gitu kan ya. Saya punya rumah, orang Betawi nggak mungkin nggak punya rumah, ya nggak? Ya. Saya lebih hijrah ke Bogor, doain aja saya bisa beli rumah di Bogor. Gitu. Oh, dia itu siapa sih, Pak, yang ngasih bunga itu, Pak? Tokoh masyarakat Tampa Padang menolak keras rencana perubahan nama Bandara Tampa Padang Mamuju. Tokoh masyarakat Tampa Padang Mamuju, Suwardi Yusuf, menjelaskan perubahan nama bandara itu sesuatu hal yang wajar, namun harus menggunakan nama pahlawan yang ada di Kabupaten Mamuju. Untuk detail informasinya akan disampaikan langsung oleh rekan jurnalis Tribun Sulbar, Abdurrahman, yang kini sudah terhubung bersama kami. Halo, rekan Rahman. Ya, halo rekan Mei di studio. Ya, silakan dengan informasi Anda, seperti apa tanggapan masyarakat Tampa Padang terkait rencana perubahan nama bandara ini? Ya, baik Mei di studio dan Tribuners, dimanapun Anda berada. Saya akan menjelaskan bahwa polemik yang terjadi saat ini di Kabupaten Mamuju, Sulawesi Barat terkait dengan rencana perubahan nama Bandara Tampa Padang Mamuju yang akan digantikan akan berganti dengan nama pahlawan nasional, yakni Haja Andi Depu Tampa Padang Mamuju. Seperti itu. Nah, ini yang menjadi polemik di tengah-tengah masyarakat Tampa Padang yang kemudian tidak menerima pergantian nama Bandara Tampa Padang tersebut. Karena salah satu alasannya adalah masyarakat Tampa Padang yang telah banyak berkorban, dan tokoh-tokoh masyarakat Tampa Padang yang telah banyak berkorban terkait dengan pembangunan Bandara Tampa Padang pada saat itu. Demikian, Mei. Iya, kemudian apa yang menjadi alasan masyarakat dan pemuda Tampa Padang ini untuk menolak perubahan nama bandara ini, dan sejak kapan juga rencana pemerintah ingin merubah nama bandara ini? Ya, baik Mei, salah satu alasannya karena masyarakat Tampa Padang menginginkan bahwa nama pahlawan yang akan masyarakat menginginkan nama bandara ini digantikan oleh nama pahlawan yang ada di Kabupaten Mamuju, yakni pahlawan Ahmad Kiran dan Punggawa Malolo. Jadi itu yang kemudian menjadi alasan sehingga nama Haja Andi Depu ini digantikan oleh pahlawan Punggawa Malolo dan Ahmad Kiran. Itu salah satunya. Dan mereka tidak menerima nama Haji Andi Depu sebagai nama Bandara
sebagai nama Bandara Tanpa Padang. Demikian, baik. Iya, kemudian sejak kapan rencana pemerintah ini ingin merubah nama bandara ini? Ya, sebenarnya rencana perubahan bandara ini sudah dibahas sejak 2010 lalu, kemudian 2017 lalu juga, kemudian pada 2022 ini kembali dibahas oleh pemerintah Provinsi Sulawesi Barat pada Senin 31 Januari 2022 kemarin. Nah, setelah pembahasan itu langsunglah kemudian mengalami polemik di tengah-tengah masyarakat Tanpa Padang, khususnya terkait dengan penolakan keras terhadap pergantian nama Bandara Tanpa Padang tersebut. Ya, baik, terima kasih Abdurrahman atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Tribuners. Pedagang di pasar tradisional belum bisa menjual minyak goreng kemasan sederhana seharga 11.500 sesuai dengan ketetapan pemerintah yang mulai berlaku sejak Selasa 1 Februari karena minyak goreng curah yang mereka jual masih merupakan stok lama. Seorang pedagang di pasar satelit Sako Palembang bernama Om Bay mengatakan stok minyak yang dijualnya dibeli dengan modal yang lebih mahal dari ketentuan pemerintah. Modal membeli minyak ke distributor yaitu Rp17.000 per kilogramnya, sehingga ia harus menjual di kisaran Rp18 hingga Rp19.000 per kilogramnya. Untuk detail informasinya akan disampaikan langsung oleh rekan jurnalis Tribun Sumsel, Hartati, yang kini sudah terhubung bersama kami. Halo rekan Hartati. Ya, halo rekan Mei. Selamat siang. Ya, selamat siang, silakan dengan informasi Anda bagaimana ketersediaan stok minyak goreng di pasaran saat ini. Ya, Mei. Untuk minyak goreng curah ini, saya sudah sempat berkeliling di hampir seluruh toko sembako di pasar satelit Sako Palembang. Itu sulit ditemui. Kalaupun ada, mereka itu hanya disimpan di belakang. Jadi saat konsumen bertanya baru mereka keluarkan. Dan hanya minyak goreng kemasan premium yang mereka pajang di depan itu pun juga tetap dijual dengan harga lama karena minyak goreng tersebut juga mereka beli dengan stok harga lama. Sebab untuk ketentuan minyak goreng satu harga atau 14.000 per liter itu hanya ada satu produsen minyak goreng saja dan itu pun stoknya juga sudah habis. Jadi mereka sebelumnya juga sempat menjual minyak goreng dengan kemasan premium itu 14.000, tapi karena pembelinya banyak, jadi stoknya juga sudah habis. Sementara untuk minyak curah ini yang sudah ditetapkan pemerintah sejak kemarin harganya 11.500 itu mereka belum bisa menjualnya karena seharusnya program tersebut datang, yakni ada mobil tangki yang membawa minyak yang datang langsung ke pasar dan pedagang harus disuruh antri dan untuk membawa jerigen membelinya. Tapi karena kemarin itu adalah hari libur Imlek, jadi belum ada mobil tangki minyak tersebut yang mendistribusikan minyak curah ini langsung ke pasar dengan harga yang ditetapkan pemerintah. Ya, kemudian Hartati, apakah ada penurunan jumlah konsumsi minyak goreng oleh masyarakat sejak mahalnya minyak goreng ini? Ya, Mei, menurut keterangan dari pedagang, Om Bay itu dia mengatakan biasanya dia membeli minyak goreng curah itu 20 kilo per minggu dan itu bisa langsung habis dalam 2 hari. Tapi sejak mahalnya harga minyak goreng, sudah 10 hari belakangan minyak goreng yang dia beli 20 kilo itu masih ada dan hanya laku terjual 2 kilo saja, seperti itu nih. Jadi masyarakat memang betul-betul mengurangi konsumsi minyak goreng ini. Jadi mereka beralih memasak makanan dengan cara merebus ataupun mengukus makanan tersebut, seperti itu nih. Ya, baik. Terima kasih Hartati atas laporan Anda dan Tribuners. Wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan seorang pemilik toko sembako. Berikut tayangannya untuk Anda. Nyumbay. Berapa Ibu jual sekarang, Bu? Ini sudah bisa belum jual dengan harga segitu, Bu? Atau ada barang, ada harga belum ada barang, Bu? Sudah ada portun ya. Oh, kalau yang 14 portun, Bu ya? Jamu.
Turnamen sepak bola Waena Cup 2 kembali digelar pada 12 Februari 2022 mendatang. Turnamen yang digelar sekota dan Kabupaten Jayapura ini digelar guna mencari talenta-talenta terbaik yang ada di klub ternama sekota dan Kabupaten Jayapura. Berapa Untuk Ibu jual detail sekarang, Bu? informasinya akan disampaikan langsung oleh rekan jurnalis Tribun Papua, Hendrik Rewa Patara, yang kini sudah terhubung bersama kami. Halo rekan Hendrik. Ya, halo, selamat sore rekan Mei dan juga Tribuners. Iya, selamat sore. Silakan dengan informasi Anda, bisa disebutkan berapa banyak klub yang terlibat dalam Waena Cup 2 ini? Oke, terima kasih rekan Mei. Dapat saya informasikan bahwa dari hasil wawancara bersama Ketua Panitia dan saya juga langsung mengikuti technical meeting pertama, di mana sebanyak 24 tim yang terlibat dalam turnamen Waena Cup ini, di mana turnamen ini dilaksanakan sekota dan Kabupaten Jayapura. Begitu rekan Mei. Iya, kemudian bagaimana tanggapan dari panitia terkait digelarnya kompetisi ini di tengah pandemi? Iya rekan Mei, Ketua Panitia menjelaskan bahwa turnamen ini sudah mendapatkan izin dari Polda Papua, yakni harus menerapkan protokol kesehatan yang sangat ketat, antara lain pada turnamen ini sendiri sering terjadi kerumunan, oleh sebab itu panitia akan menjaga ketat protokol kesehatan yakni pada saat pertandingan akan dimulai. Begitu rekan Mei. Ya, kemudian Hendrik, ex pemain Liga 1 siapa saja yang akan turun dalam turnamen kali ini? Iya rekan Mei, untuk ex pemain Liga 1 sangat banyak ya, seperti ada Titus Punai, Jailani Arey, dan Joshua Merauje, serta juga yakni legenda Persipura, antara lain Boa Salosa yang terlibat dalam salah satu klub yang ada di kota Jayapura untuk terlibat dalam turnamen Waena Cup. Demikian rekan Mei. Baik, terima kasih rekan Hendrik atas laporan Anda, dan Tribuners, wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan Ketua Panitia Waena Cup 2. Berikut tayangannya untuk Anda. Ya, untuk turnamen Waena Cup kedua ini sudah 24 tim yang kita undang dan semua sudah konfirmasi balik dan siap untuk bertanding. Oke. Jadi untuk kompetisi Waena Cup ini apakah sekota dan Kabupaten Jayapura atau bagaimana nih Kak? Iya. Untuk tim-tim di turnamen ini ada hampir sekitar 6 tim dari kabupaten, sisanya semua di kota. Oke. Itu untuk pegelarannya nanti tanggal berapa Kak? Ini kan tadi technical meeting pertama ya. Iya. Nanti untuk technical meeting kedua tanggal 6, untuk nanti pelaksanaannya kira-kira apakah setengah kompetisi atau bagaimana Kak? Kita rencana pembukaan di tanggal 12 Februari. Terus sistem pertandingan setengah kompetisi di putaran pertama, langsung masuk 8 besar, 4 besar terus final. Oke Kak, nanti 34 hari ya. Oke Kak, mengingat Kak ini sekarang sudah di tengah pandemi nih, nanti pada saat pertandingan nanti kan digelar di sini nih, itu nanti apakah dari panitia sendiri apa mungkin ada teguran-teguran bagi para penonton, apakah mungkin protokol kesehatan diperhatikan begitu Kak? Ya, itu bagian utama yang kami akan lakukan, karena untuk membuat turnamen kita harus izin dari COVID, dari Polres sampai ke Polda. Kemarin sudah di COVID sudah keluarkan surat izin dan pasti kita akan jaga itu. Dari COVID kita ke Polres, sampai di Polres bilang karena kota kabupaten harus ke Polda, tapi ya begituan semua sudah berjalan lancar dan kami juga akan menjaga semua yang sudah mensupport kegiatan kami dari Polres, Polda maupun dari tim COVID. Oke Kak, siap Kak, makasih. Tribuners, kami masih akan menyajikan informasi menarik untuk Anda, selesai jeda sejenak, tetap di live update. Oke, apa kabar Bang Aris di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu, karena gitu posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu Mas, ya, dulunya tukang koran. Oh gitu ya, Tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan, pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi Pangdam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu.
Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Bongombo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap Berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit. Gitu ya. Dok, saya ini Menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Arif di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Terima kasih Anda masih menyaksikan live update. Hidup dalam himpitan ekonomi membuat seorang remaja berusia 14 tahun bernama Apri tak menyerah berjuang. Siswa kelas 2 SMP tersebut bahkan menempuh pendidikan sambil memulung atau mencari barang bekas. Ia mengaku sudah menjalani kegiatan tersebut sejak kelas 6 SD. Untuk detail informasinya akan disampaikan langsung oleh rekan jurnalis Bangka Pos, Cici Nasyanita yang kini sudah terhubung bersama kami. Halo rekan Cici. Halo rekan Mei. Iya, Cici, silakan dengan informasi Anda dapat dijelaskan bagaimana keseharian seorang siswa bernama Apri ini. Baik, Muhammad Apriansyah ya, atau biasa dipanggil Apri, merupakan siswa kelas 2 SMP Negeri 9 Kota Pangkal Pinang. Kesehariannya mungkin berbeda dengan anak usia pada umumnya, karena dia harus membantu ibunya setiap kali pulang sekolah. Seperti diketahui baru-baru ini sekolah sudah menerapkan tatap muka, dan ketika dia pulang sekolah sekitar jam 12 siang, Apri langsung menuju rumah dan beristirahat sejenak, kemudian membantu ibunya dengan melakukan kegiatan memulung ya, atau memungut barang rongsokan seperti yang bisa dilihat di layar saat ini. Nah, Apri melakukannya hampir rutin setiap hari. Namun tidak hanya sampai di situ, sekitar sore, Apri biasa sudah selesai melakukan aktivitas memulung dan kemudian juga dilanjutkan dengan membantu pamannya. Karena Apri ini bersama ibunya tidak memiliki rumah dan harus menumpang dengan pamannya. Dan pamannya kebetulan memiliki usaha untuk jahitan, sehingga malam Apri harus membantu juga. Dan kemudian baru Apri bisa untuk membuat tugas yang ada seperti itu, Mei. Dan juga Apri ini memungut, ini biasanya harga dari total yang diraup sekitar 80.000 dalam waktu sepekan. Dan ini biasanya digunakan untuk membantu ibunya seperti membeli beras, kadang-kala juga untuk membeli paket internet dan juga listrik. Seperti itu, Mei. Iya, kemudian Cici, bagaimana sosok Apri ini dikenal di lingkungan sekolahnya dan bagaimana juga sikap dia ketika di sekolah? Baik, Apri ini kita sempat berwawancara ya dengan pihak sekolah, kebetulan dengan wakil kepala sekolah bidang siswa yakni Pak Faisal menyatakan memang baru mengetahui ya informasi terkait dengan ada siswa mereka yang melakukan rutinitas memulung setelah jam sekolah. Nah, ini pihak sekolah sendiri melihat Apri ini sebenarnya sosok yang sopan dan juga baik dan juga aktif dalam melakukan ekstrakurikuler karena dia juga aktif di pencaksilat. Nah, seperti yang di judul, Apri ini memiliki cita-cita juga, ini yakni ingin menjadi TNI ke depannya dan juga sudah mempersiapkan diri seperti melakukan berbagai upaya seperti olahraga untuk meningkatkan kualitas fisiknya. Dan pihak sekolah pun setelah mendengar informasi terkait siswanya melakukan hal seperti ini membantu ibunya, pihak sekolah sempat berkunjung ke rumahnya dan juga sempat memberikan bantuan untuk siswa tersebut. Seperti itu, Mei. Baik, terima kasih Cici atas laporan Anda, dan Tribuners, wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan Apri. Berikut tayangannya untuk Anda. Karena ingin membantu orang tua, sama mulung ini udah dari kelas 6 SD.
Apri mulung sih kadang penghasilannya sih paling besar itu dalam seminggu 80.000 paling besar. Dan itu untuk apa biasanya dipergunakan? Untuk beli beras, kadang untuk ya pertemanan, kelas punya hutang. Jadi oleh sebab itu perayaan hari besar keagamaan kita lakukan, termasuk perayaan seperti Natal, dan nanti Lebaran juga, nanti hari baca juga ya, Black juga itu kita lakukan, dan itu menjadi hal yang biasa dan sudah menjadi tradisi yang baik. Perayaan Imlek tahun ini masih dirayakan secara sederhana karena masih dalam kondisi pandemi COVID-19. Namun berbeda dari tahun sebelumnya, nuansa tahun baru Imlek di 2022 lebih terasa di Kabupaten Malinau. Pemerintah mengizinkan menggelar open house tahun ini. Namun karena masih dalam kondisi pandemi, masyarakat yang merayakan diminta menggelar open house secara sederhana. Untuk info selengkapnya akan disampaikan rekan Muhammad Supri, wartawan Tribun Kaltara yang kini sudah terhubung bersama kami. Halo rekan Supri. Halo rekan Mei. Iya, Supri silakan dengan informasi Anda bagaimana suasana perayaan Tahun Baru Imlek di Malinau ini. Baik rekan Mei dan Tribuners, tepatnya kemarin tanggal 1 Februari 2022 kemarin, di Kabupaten Malinau sebelumnya pada tahun sebelumnya tidak dibenarkan ada gelar geria atau open house untuk perayaan-perayaan hari besar keagamaan atau kebudayaan masyarakat. Namun pada tahun ini sedikit berbeda. Pantauan kami di sekitar ibu kota kabupaten, yakni di Kecamatan Malinau Kota, warga atau masyarakat Tionghoa yang merayakan Imlek 2022 tampak kediamannya berhias dengan ciri khas lampion merah dan dekorasi berwarna merah. Dan beberapa diantaranya menggelar open house atau rumah terbuka diantaranya ada di Desa Pelita Kenaan, kemudian di Desa Malinau Kota dan Desa Malinau Hulu dan sekitarnya. Kemarin juga Bupati bersama FKPD dan pejabat pemerintah memelihara tradisi saling kunjung mengunjungi. Kegiatan ini tradisinya biasanya diselenggarakan rutin tiap tahun, namun di tahun sebelumnya memang tidak digelar sehingga di tahun ini dinyatakan oleh masyarakat yang merayakan sendiri bahwa lebih meriah dibanding tahun sebelumnya, Mei. Iya, kemudian apa yang menjadi pertimbangan pemerintah daerah sendiri mengizinkan perayaan open house ini? Baik, untuk di Kabupaten Malinau sendiri, Mei dan rekan dan Tribuners, untuk di Kabupaten Malinau saat ini masih bertahan di zona hijau atau sebagai kabupaten 0 kasus COVID-19. Sebelumnya pada akhir Januari 2022 lalu, tepatnya pada tanggal 17 Januari, mulai Kabupaten Malinau mulai 0 kasus COVID dan bertahan hingga hari ini. Dan menurut Inmendagri terbaru juga dinyatakan bahwa Kabupaten Malinau masih bertahan sebagai kabupaten yang menerapkan PPKM level 1. Hal-hal tersebut dinyatakan oleh Bupati sendiri sebagai faktor pertimbangan mengapa ada sedikit pelonggaran untuk kegiatan-kegiatan berbasis kegiatan keramaian, baik kegiatan keagamaan atau perayaan kebudayaan besar masyarakat di Kabupaten Malinau. Pertimbangan lainnya yakni untuk memelihara tradisi, di mana memang pada hari-hari besar keagamaan di tahun lalu, contohnya Natal dan Idul Fitri, telah ada sedikit kelonggaran dibanding tahun 2020 lalu. Sehingga hal tersebut menjadi pertimbangan penting oleh pemerintah untuk tetap menggelar geria atau open house. Nih. Iya, kemudian seperti apa sambutan warga yang merayakan Imlek di Malinau dan apa saja tradisi perayaannya? Baik, Mei, untuk tradisi perayaan di Kabupaten Malinau sama seperti
perayaan Hari Besar Keagamaan dan Kebudayaan di Kabupaten Malino, di mana ada tradisi kunjung mengunjungi sesama masyarakat, karena di Kabupaten Malino sendiri terdiri dari beragam suku, etnis, dan agama. Untuk tradisi kunjung mengunjung ini adalah bagian yang terpelihara sejak Kabupaten Malino terbentuk dan bertahan hingga hari ini. Untuk di wilayah Kecamatan Malino Kota sendiri, tradisi tersebut juga menjadi bagian penting dari upaya untuk menjaga keberagaman di Kabupaten Malino, diantaranya pejabat pemerintah, forum koordinasi perangkat daerah, dan masyarakat sendiri memelihara tradisi ini secara terus-menerus. Salah satunya yaitu dengan kegiatan atau perayaan Imlek pada tahun ini kemarin. Tradisi kunjung mengunjung ini tetap dipelihara karena sebelumnya pada tahun lalu sudah tidak ada kegiatan kunjung mengunjung ini dikarenakan ada pengetatan aktivitas masyarakat karena pandemi COVID-19. Dikatakan Bupati sendiri bahwa tradisi tersebut dipertahankan dan akan terus dilestarikan sampai untuk merayakan beberapa kegiatan-kegiatan keagamaan dan kebudayaan sebagai bagian dari upaya untuk melestarikan dan menjaga keberagaman di Kabupaten Malino. Baik, terima kasih Supri atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Oke. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Tribuners. Perayaan Tahun Baru Imlek 2022 di Kendari berlangsung kondusif. Hal itu diperkuat dengan pengamanan oleh pihak kepolisian di vihara yang ada di Kota Kendari. Polda Sultra mengerahkan tim terpadu untuk melakukan pemantauan di vihara-vihara Kota Kendari pada Selasa 1 Februari. Terpantau pelaksanaan perayaan Imlek di Kota Kendari berlangsung dengan hikmat dan kondusif. Untuk info selengkapnya akan disampaikan rekan Amelda Devi, wartawan Tribun Sultra yang kini sudah terhubung bersama kami. Halo rekan Devi. Halo Mei. Ya, silakan dengan informasi Anda dalam rangka apa pemantauan dilakukan dan berapa personil kepolisian yang diturunkan untuk melakukan pemantauan ini? Ya, baik Mei. Jadi pelaksanaan hari raya perayaan Tahun Baru Imlek 2022 di Kota Kendari, tepatnya kemarin di Vihara Eka Dharma Manggala, pihak kepolisian sempat melakukan pemantauan di sejumlah vihara, termasuk di Vihara Eka Dharma Manggala. Ya, pemantauan itu dalam rangka untuk memastikan keamanan perayaan Imlek selama Februari ini di Kota Kendari. Ya, tentu saja untuk mengantisipasi terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan. Karena kita tahu bersama beberapa bulan yang lalu sempat juga terjadi kericuhan di Kota Kendari, sehingga pihak kepolisian tidak ingin hal itu terulang kembali di hari-hari perayaan. Ya, untuk diketahui, Mei, pihak kepolisian bersama tim terpadu itu menurunkan sekiranya 86 personil, di antaranya 20 orang dari BRIMOB, 5 orang Samapta, kemudian ada satu satuan setingkat peleton lalu lintas, ada pula Propos selaku pengawas dari pelaksanaan tugas kepolisian dalam pemantauan kemarin, dan juga Reskrim kurang lebih 20 orang. Seperti itu, Mei. Iya, kemudian seperti apa suasana perayaan Imlek di Kota Kendari sendiri? Iya, suasana perayaan Imlek di Kota Kendari dimulai pada malam pergantian tahun, yaitu 31 Januari 2022. Sudah dimulai perayaan sejak pukul 8 hingga 10 malam, kemudian dilanjutkan pukul 12 malam, dan untuk perayaan di tanggal pukul 1 dini hari pada tanggal 1 Februari kemarin. Itu dilaksanakan di vihara-vihara masing-masing. Untuk diketahui kurang lebih vihara di Kota Kendari itu sekiranya ada 5 vihara. Selanjutnya di pagi hari, warga Kota Kendari yang melaksanakan Imlek itu merayakan Imlek di rumah masing-masing. Selanjutnya mereka melakukan
kunjungan atau menziarah ke beberapa kerabat mereka. Kemudian melanjutkan ibadah di vihara itu sekiranya pukul 10 pagi, namun tidak secara bersamaan. Artinya mereka satu-satu berdatangan ke vihara. Ya, salah satu pengurus vihara di Eka Dharma Manggala juga menyampaikan jika semenjak pandemi COVID, perayaan Imlek di Kota Kendari itu tidak terlalu ramai seperti tahun-tahun sebelumnya yang pernah mengadakan barongsai atau pertunjukan seperti itu. Di tahun ini lebih kepada ibadah yang diperkuat dan lebih banyak dilaksanakan di rumah masing-masing. Seperti itu, Mei. Baik, terima kasih Amelda Devi atas laporan Anda, dan Tribuners, wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan Kasubdit Gasum Direktorat Samapta Polda Sultra. Berikut tayangannya untuk Anda. Dari titik-titik antara daerah satu kepada daerah lain untuk antisipasi, jadi sebabnya kita memantau dan jangan sampai ada terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Jadi jumlah personil yang kami libatkan di sini kurang lebih 86 orang. Jadi terdiri dari Brimob, 1 SST, Samapta 1 SST, terus Lantas juga kurang lebih 1 SST juga, terus ada dari Propos, selaku pengawas dalam hal pelaksanaan tugas kami, terus ada dari pihak reskrim kurang lebih 20 orang. Brimob yang kami libatkan juga lebih 20 orang, terus Samapta 5 orang, dan lalu lintas juga kita 18 orang. Jadi kami tim terpadu dari semua fungsi untuk antisipasi dan sampai terjadi hal yang tidak diinginkan terkait dengan hari Pasca. Ya, jadi kami itu wajib kami mendatangi setiap vihara, dan kita tahu bahwa di sini ada beberapa vihara, salah satunya adalah di Kemaraya 1 kami sudah mendatangi. Alhamdulillah masih situasi yang bertegal, termasuk di vihara kedua di Benua kita lihat sendiri masih landai. Jadi kami, tapi walaupun situasi seperti ini, jadi kami dari pihak kepolisian tetap antisipasi terkait dengan harkat mungkin laksanakan ibadah Imlek khususnya umat yang beragama Imlek. Hujan deras disertai angin kencang mengguyur kota Solo pada Selasa 1 Februari sore. Berdasarkan pantauan Tribun Solo, hujan deras dan angin kencang mengguyur Balai Kota Solo mulai pukul 13.40 hingga pukul 15.15 waktu Indonesia Barat. Kemudian sekira pukul 15.20 waktu Indonesia Barat, patung harimau air di Balai Kota Solo tampak ambruk. Terlihat harimau air tersebut tertimpa papan yang berada di belakangnya. Untuk info selengkapnya akan disampaikan rekan Mardon Widianto, wartawan Tribun Solo yang kini sudah terhubung bersama kami. Halo rekan Mardon. Ya, selamat siang rekan Mei. Ya, selamat siang. Silakan dengan informasi Anda. Apa yang menjadi penyebab lampion sio macan di Balai Kota Solo ini roboh? Oke, untuk penyebab robohnya lampion harimau air ini roboh ini disebabkan karena sebelumnya terjadi hujan deras dengan disertai angin yang cukup kencang, sehingga terbuat dari bahan ringan itu menjadi roboh. Iya, kemudian pasca robohnya lampion ini bagaimana kemudian respon dari masyarakat melihat hal tersebut, dan apakah saat ini patung itu diperbaiki? Oke, untuk respon dari masyarakat pasca robohnya patung tersebut, patung lampion tersebut sempat kecewa karena saat didatangi ternyata roboh. Nah, meskipun begitu, masyarakat tetap melakukan aktivitas selfie maupun swafoto di lokasi tersebut, dan daya tarik dari lampion tersebut untuk berfoto tidak berkurang. Nah, untuk setelah itu, pasca kejadian itu, dari panitia langsung sigap memperbaiki
patung tersebut hingga terpantau tadi malam patung tersebut sudah kembali berdiri kokoh. Baik, terima kasih Mardon Widianto atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Tribuners. Puluhan korban kebakaran di Jalan Kepa Duri Mas, Kelurahan Duri Kepa, Kecamatan Kebonjeruk, Jakarta Barat, sibuk mencari pakaian layak sumbangan dari warga pada Rabu 2 Februari. Para korban memilah tumpukan pakaian untuk mencari kaos, celana, dan seragam sekolah anak yang masih layak dipakai. Sebelumnya diketahui kebakaran terjadi dan menghanguskan 100 rumah pada Selasa 1 Februari dini hari. Untuk info selengkapnya akan disampaikan rekan Miftahul Munir, wartawan Warta Kota yang kini sudah terhubung bersama kami. Halo rekan Munir. Selamat siang rekan Mei dan Tribuners. Iya, selamat siang. Silakan dengan informasi Anda, apa yang menjadi penyebab kebakaran di sana? Baik, untuk penyebab kebakaran di 100 bedeng yang berada di Kelurahan Duri Kepa, Kecamatan Kebonjeruk, Jakarta Barat, sampai saat ini belum diketahui oleh semua warga yang menjadi korban kebakaran karena pihak kepolisian masih terus menyelidiki kasus tersebut. Kemudian pihak kepolisian juga sudah berkoordinasi dengan Puslapor Mabes Polri untuk mencari penyebab kebakaran tersebut. Begitu rekan Mei. Ya, kemudian menurut pantauan Anda di lapangan, bagaimana kondisi terkini di lokasi kebakaran? Baik, kondisi terkini di lokasi kebakaran itu warga tadi banyak banget yang mencari pakaian layak untuk digunakan karena memang warga yang menjadi korban kebakaran ini tidak sempat membawa barang-barang berharga ataupun pakaian yang ada di dalam rumah. Kemudian warga juga berada di tenda pengungsian yang letaknya tidak jauh dari tempat kebakaran. Kemudian kondisi terkini juga sudah ada garis polisi yang dipasang yang menjadi tempat atau penyebab kebakaran tersebut. Begitu rekan Mei. Ya, kemudian Munir, apakah kebutuhan warga yang terdampak ini terpenuhi selama di tenda pengungsian? Baik, untuk warga yang menjadi korban kebakaran ini, kebutuhannya sudah terpenuhi, baik dari makanan ataupun dari minuman, serta kebutuhan anak-anak yang berada di pengungsian, sehingga mereka tidak merasa kelaparan, apalagi sampai harus menunggu makanan yang datang dari berbagai pihak. Kemudian juga ada posko kesehatan untuk mengecek bagaimana kondisi-kondisi para korban kebakaran selama berada di tenda pengungsian. Begitu rekan Mei. Baik, terima kasih Miftahul Munir atas laporan Anda, dan Tribuners, wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan Ketua RT 7 RW 4 Kelurahan Duri Kepa. Berikut tayangannya untuk Anda. Dari warga. Dari warga. Dari dimanapun dia berada, kalau dia kenal dengar kabar dia bantu ke sini. Sampai semalam saya jam 9:30 itu masih yang aktor banyak sekali. Nah, terus ini hari ini baru dibagiin ke warga. Nah, semua juga udah dibagi kemarin. Karena kan yang korban ini kan ada yang sudah pulang ke rumah saudara, dan mungkin nggak tahu. Nah, ini banyak lagi Pak. Orang banyak lagi, itu tambah lagi. Masih banyak berarti ini berarti. Ya. Mereka kadang nyari baju sekolah ada nggak ada, sarung yang perlu kata kita cari lagi, kita orang lagi. Untuk kebutuhan makanan sendiri gimana Bu RT? Alhamdulillah. Kebutuhan makanan warga. Ada. Udah disiapin Nah, untuk anak-anak sekolah sendiri pakaiannya juga ada di sini. Seragam-seragam. Banyak pakaian sekolah layak pakai ya, bukan yang baru gitu kan. Tapi mereka tetap semangat walaupun korban kebakaran, dia semangat untuk anaknya sekolah. Alhamdulillah semangat banget gitu. Ya kita tutup peduli ya. Ini berarti makin siang makin ramai yang nyari baju Bu RT ya. Makin siang ini makin banyak yang nyari baju-baju. Informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam live update hari ini. Tribuners, lantaran masih di tengah pandemi, kami kembali mengingatkan untuk selalu menerapkan protokol kesehatan dimanapun Anda berada. Saya Meisa Desirait beserta kru yang bertugas pamit. Terima kasih dan sampai jumpa. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.
Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.